Belakangan ini, limbah telah menjadi masalah serius bagi setiap negara. Tidak hanya menciptakan polusi, limbah yang tidak diproses juga menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dapat mempercepat pemanasan global. Namun, sampah bukan jadi masalah besar di Swedia. Pemerintah negara ini melakukan revolusi total terhadap sistem pengelolaan limbahnya. Mereka mengelola lebih dari 50% limbah menjadi energi listrik. Karena terlalu sedikit sampah yang bisa diolah menjadi energi listrik, negara ini bahkan sampai harus impor sampah dari negara lain. Impor sampah, iya. Di saat negara-negara lain mengimpor minyak dan batu bara untuk energi, Swedia mengimpor sampah. Dan tidak tanggung-tanggung sebanyak 800.000 ton dalam setahun. Sampah itu merupakan ekspor dari negara-negara Eropa lain seperti Norwegia, Italia, dan Inggris. Swedia memiliki satu misi yang disebut Toward Zero Waste, menuju sampah nol. Setiap tumpukan sampah di sana punya dua pilihan nasib, untuk didaur ulang atau diubah menjadi energi. Dari seluruh sampah di Swedia, sekitar 50% didaur ulang, 49% diolah menjadi energi, dan kurang dari 1% sisa dari pembakaran energi yang kemudian dikuburkan kembali dalam tanah. Energi yang dihasilkan dari sampah ini digunakan untuk pemanas bagi 810.000 rumah di Swedia dan listrik bagi 250.000 rumah. Namun tetap saja, menurut negara ini akan lebih baik lagi kalau kita mengurangi produksi sampah untuk mengurangi barang-barang yang harus diolah. Pemerintah Swedia telah menghimbau perusahaan untuk membuat barang-barang yang lebih tahan lama dan juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi pajak reparasi beberapa jenis barang. Kepedulian Swedia terhadap sampah dan daur ulang tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari perusahaan dan masyarakat umum. H&M misalnya menerima baju bekas untuk ditukar dengan kupon belanja. Selain itu, pada tahun 2014 lalu, McDonald's Stockholm menerima pembayaran dalam bentuk sampah kaleng untuk pembelian beberapa burger. Di lingkungan masyarakat Swedia, selain toko barang bekas, juga bermunculan pelayanan yang disebut Klad Bibliotek, yang secara harfiah berarti perpustakaan baju. Sistem perpustakaan ini adalah dengan membayar keanggotaan, dan setelah itu anggota dapat melihat-lihat pakaian yang tersedia, mulai dari topi, jaket, sampai celana, dan dapat meminjam selama jangka waktu tertentu. Perpustakaan ini sangat berguna mengurangi sampah baju, terutama bagi orang-orang yang cepat bosan atau bagi mereka yang hanya membutuhkan baju dalam jangka waktu pendek. Sahabat Faktapedia, kepiawaiannya mengelola sampah tak ayal membuat Swedia terkenal sebagai salah satu negara termaju di dunia yang memiliki perkembangan signifikan. Negara Skandinavia ini terus mengembangkan berbagai macam teknologi untuk kemudahan dan kemajuan negaranya. Kontribusi besarnya dalam inovasi dan teknologi bahkan bisa dirasakan semua masyarakat dunia. Di antaranya adalah Skype. Siapa yang tidak tahu layanan komunikasi internet populer ini? Pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Swedia Norwegia, Skype Teknologi SE, sebelum diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2011. Inovasi lainnya yaitu Spotify. Spotify adalah salah satu platform streaming musik terbesar di dunia yang berasal dari Swedia. Kamu juga mungkin punya di HP kamu. Didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon. Ada pula pendeteksi HIV di Swedia. Peneliti menciptakan metode uji darah yang akurat untuk mendeteksi HIV. Penelitian di bidang ini terus berkembang untuk mengatasi pandemi HIV/AIDS. Global Positioning System atau GPS. Swedia memiliki kontribusi dalam pengembangan teknologi GPS. Perusahaan seperti Ericsson dan Garmin memiliki hubungan dengan Swedia dan memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi GPS. Dan ada pula Bluetooth, teknologi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik, juga dikembangkan oleh perusahaan Swedia Norwegia Ericsson pada tahun 1994. Bluetooth sekarang digunakan secara luas di seluruh dunia. Sahabat, walaupun tergolong negara yang maju dengan tingkat perekonomian stabil dan makmur, Swedia menolak menggunakan euro sebagai mata uang resmi negara tersebut. Swedia mempertahankan mata uangnya sendiri, yaitu krona Swedia atau SEK. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor.
Pada referendum 2003 ketika memutuskan bergabung dengan Eurozone, 56% masyarakatnya memilih untuk mempertahankan krona Swedia. Dengan menggunakan mata uang sendiri, Swedia memiliki kendali lebih besar atas kebijakan moneter mereka sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional tanpa harus bergantung pada kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa jika mereka menggunakan euro. Dan meskipun saat ini mereka menjadi negara yang kaya raya, Swedia pernah menjadi salah satu negara termiskin di Eropa pada abad ke-19. Dan ternyata konsumsi alkohol yang begitu tinggi menjadi salah satu penyebab utamanya. Pada abad ke-19, minuman beralkohol seperti Brandvin atau jenis aquavit adalah bagian penting dari budaya minum mereka. Konsumsi yang berlebihan merugikan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Akibatnya menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, timbul ketidakstabilan keluarga, kehilangan pekerjaan hingga jatuh dalam kemiskinan. Perubahan sosial dan kebijakan yang signifikan terjadi pada awal abad ke-20. Gerakan-gerakan sosial dan reformasi seperti gerakan pemabukan moderat membantu mengurangi konsumsi alkohol hingga berhasil membangkitkan ekonomi Swedia dengan didorong oleh industrialisasi, investasi dalam pendidikan, dan kebijakan sosial yang kuat. Kini, Swedia memiliki sistem kontrol keras atas penjualan alkohol. Penjualannya dibatasi melalui toko alkohol negara atau sistem Bolaget. Ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan konsumsi alkohol. Perubahan budaya, sosial, dan ekonomi yang terjadi membantu Swedia meningkatkan kesejahteraan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Jadi, ketika ke sana kamu jangan kaget jika melihat bapak-bapak membersihkan rumah dan mendorong troli untuk anak bayi mereka, atau melihat ibu-ibu yang mengecat dinding rumah mereka. Sahabat negara Swedia menjadi negara terbesar posisi kelima di Eropa dan pertama di Skandinavia. Total luasnya sekitar 450.295 km persegi atau sedikit lebih kecil daripada Pulau Sumatera yaitu 473.000 km persegi. Dari luas tersebut, separuhnya merupakan hutan yang terbagi menjadi milik pribadi 50%, sementara masing-masing 25% lainnya merupakan milik perusahaan dan milik publik. Pekerjaan hutan dulunya merupakan pekerjaan musim dingin pelengkap bagi petani kecil yang menggunakan kuda mereka. Walaupun Swedia menjadi salah satu negara terbesar di Skandinavia, ia juga dinobatkan sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah. Populasinya menurut data terkini pada tahun 2022 mencapai 10,5 juta jiwa. Dari tahun 1970 hingga awal 1990-an, imigran menyumbang sekitar 3/4 dari pertumbuhan penduduk. Sejauh ini, sebagian besar imigran datang dari negara tetangga Nordik yang dengannya Swedia berbagi pasar tenaga kerja yang sama. Pada tahun 1980-an, Swedia mulai menerima peningkatan jumlah pencari suaka dari negara-negara Asia dan Afrika seperti Iran, Irak, Libanon, Turki, Eritrea, dan Somalia, serta dari negara-negara Amerika Latin yang menderita di bawah pemerintahan yang represif. Kemudian, dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah orang yang mencari suaka di Swedia meningkat secara dramatis, mencapai lebih dari 80.000 orang. Jumlah itu berlipat ganda menjadi lebih dari 160.000 pada 2015. Dan pada tahun 2016, Swedia yang merasakan tekanan dari arus migran yang besar, memberlakukan pembatasan imigrasi yang baru dan lebih ketat. Swedia memiliki dua kelompok minoritas penduduk asli, yaitu orang-orang berbahasa Finlandia di timur laut di sepanjang perbatasan Finlandia dan populasi Sami atau Lap sekitar 15.000 tersebar di seluruh bagian utara Swedia. Salah satu mata pencahariannya berupa berburu dan menangkap ikan, sehingga tidak salah jika mereka memiliki kuliner unik dari ikan yang terkenal sebagai surtoming atau ikan basi. Ini merupakan salah satu makanan terekstrim di sana. Kalau kamu tertarik mencoba, sebaiknya makanlah di tempat terbuka karena baunya sangat menyengat ketika kaleng ikan itu dibuka. Hidangan tradisional Swedia banyak menampilkan kesederhanaan dengan rasa yang kontras. Ada juga yang biasa disebut bakso koltbular yang dibuat dari daging giling atau daging cincang dan berbentuk bulatan-bulatan kecil. Agak mirip dengan bakso Indonesia, bedanya bakso ini disajikan dengan saus, kentang rebus, dan selai lingonberry. Sahabat, pada tahun 2023 lalu, dunia juga sempat dihebohkan dengan berita dari Swedia yang hendak menggelar kejuaraan berhubungan intim.
Kompetisi selama 6 minggu ini digadang-gadang di bawah panduan Federasi Seks Swedia. Partisipan yang terlibat dalam aktivitas tersebut di bawah 16 disiplin yang mencakup rayuan, penetrasi daya tahan, pijat tubuh, foreplay, dan banyak lagi. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut nampaknya hoaks belaka. Adalah Dragan Bratic, seorang pria lokal yang memiliki beberapa klub tari telanjang dan menginginkan hubungan intim diklasifikasikan sebagai olahraga. Memanfaatkan kebijakan Swedia yang lebih inklusif tentang kebebasan dan kesetaraan, ia mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Konfederasi Olahraga Swedia. Namun, permohonan itu pun telah ditolak. Waduh, ada-ada saja ya. Di Swedia memang banyak hal aneh sekaligus unik. Di sebuah desa bernama Jukkasjärvi di bagian utara negara ini, terdapat sebuah hotel yang terbuat dari es. Sweden Ice Hotel merupakan hotel terdingin di dunia yang telah beroperasi sejak tahun 1989. Di dalam hotel ini, seluruh dinding dan ornamennya terbuat dari patahan es dan salju. Tidak dibuat secara sembarangan, patahan es dalam hotel ini merupakan desain artistik dari para seniman. Menariknya, hotel ini hanya beroperasi selama musim dingin saja. Hal tersebut karena seluruh bangunan akan meleleh jika terkena matahari musim semi. Harga yang dikenakan untuk pengalaman menarik ini mulai dari 8 juta rupiah per orang. Bagaimana sahabat? Tertarik menginap di kamar hotel bersuhu minus 5 derajat Celcius? Swedia seringkali dianggap memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mendukung kualitas hidup baik di negara ini. Hal itu berkat tingkat pengangguran yang rendah, tingkat kelahiran yang rendah, sistem kesejahteraan yang sangat maju, dan salah satu harapan hidup terpanjang di dunia. Ia juga merupakan salah satu dari sedikit negara Eropa yang tidak pernah secara langsung dijajah oleh kekuatan asing selama sejarah modernnya. Meskipun Swedia terlibat dalam konflik dan perang selama sejarah, namun negara ini berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Letak geografi yang menguntungkan dengan hutan belantara, danau, dan perairan yang mengelilingi negara ini membuat invasi dan penjajahan oleh kekuatan asing menjadi lebih sulit. Swedia aktif dalam diplomasi internasional dan seringkali berhasil mempertahankan kedaulatannya melalui perjanjian dan kesepakatan diplomatik. Selain itu, ia memiliki rezim monarki dan pertahanan militer yang kuat. Swedia secara resmi bernama Kerajaan Swedia, tidak memiliki bahasa resmi, namun secara de facto bahasa resminya adalah bahasa Swedia atau Svenska, ditambah 5 bahasa minoritas lain, yakni Finlandia, Yiddish, Sami, Meänkieli, dan Romani. Ia menjadi sebuah kerajaan selama hampir 1 milenium dengan sejarah yang beragam, termasuk masa kejayaan dan perubahan signifikan dalam sejarah politik sosialnya. Sebagai sebuah kerajaan konstitusional modern, Swedia terus memegang nilai-nilai monarki dalam sebuah kerajaan konstitusional Eropa. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya adalah Stockholm. Kota ini terkenal dengan jalur kereta bawah tanahnya sebagai galeri seni terpanjang di dunia dengan karya seni seperti lukisan, patung, dan mozaik. Tidak adanya industri berat di kota Stockholm menjadikannya sebagai salah satu kota metropolitan terbersih di dunia. Stockholm terdiri dari 14 pulau yang dihubungkan dengan 57 jembatan. Ibu kota Swedia ini juga sering dijuluki Beauty on Water. Bagi kamu yang punya rencana liburan ke Skandinavia, wajib banget nih mampir ke kota Stockholm. Dan sahabat, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang negara Swedia. Jika kamu tahu lebih banyak, silahkan tambahkan di kolom komentar. Akhirnya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video mendatang. Bye-bye!